nama saya Silindia dari program studi ilmu keperawatan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses kehamilan. Bagaimana sih proses kehamilan itu? Yang pertama yaitu ovulasi. Setiap bulan, sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu di antara kedua ovarium. Disebut proses ovulasi. Ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba Fallopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Selanjutnya, perjalanan sperma. Melalui ejakulasi dikeluarkan 40-150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai sel telur dalam waktu 30 menit. Sperma dapat bertahan hidup 48 sampai dengan 72 jam. Jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja, akibat adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Fertilisasi yaitu sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah proses fertilisasi, terjadi perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadinya penetrasi oleh sperma lain. Pembelahan sel. Sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh dalam pars ampularis tuba Fallopi menjadi beberapa sel disebut stadium morula. Morula meninggalkan tuba Fallopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi, disebut stadium blastula. Implantasi. Setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri. Perkembangan janin. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya menjadi mudiga. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi, mulai terjadi pembentukan otak, sumsum tulang belakang, dan jantung. Sekitar minggu kelima, sudah terjadi detak jantung janin. Tali pusat terlihat setelah minggu ketujuh. Mudigah disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2,5 cm. Persalinan atrem terjadi pada kehamilan 40 minggu. Kehamilan 4 minggu, sudah mulai terlihat struktur yang akan membentuk muka dan leher. Terjadi perkembangan pembentukan jantung dan pembuluh darah. Terjadi pula pembentukan paru, lambung, dan hepar. Kehamilan 8 minggu, ukuran mencapai seukuran buah anggur dengan diameter sekitar 2,5 cm. Telah terjadi pembentukan kelopak mata dan telinga. Kadang-kadang terlihat adanya pangkal hidung. Tungkai dan lengan sudah terbentuk secara lengkap, jari-jari sudah semakin panjang dan terpisah satu sama lain. Kehamilan 12 minggu, panjang janin sekitar 5 cm, mulai terlihat gerakan janin, rahim mulai dapat diraba pada perubahan dinding perut. Dengan alat khusus sudah dapat didengar detak jantung janin, alat kelamin sudah mulai jelas. Kehamilan 16 minggu, panjang janin sekitar 11-12 cm dan berat sekitar 250 gram. Rahim teraba sekitar pertengahan simfisis pusat. Mata sudah dapat berkedip dan proses pembentukan jantung dan pembuluh darah sudah sempurna. Jari-jari tangan sudah memiliki sidik jari. Kehamilan 20 minggu, panjang sekitar 25 cm dan berat sekitar 450 gram. Tinggi rahim sekitar pusar. Janin sudah dapat menghisap ibu jari, menyeringai, terasa gerakan janin. Kehamilan 24 minggu, berat janin sekitar 600 gram,
memberikan respon terhadap suara, gerakan, seringkali dapat dirasakan adanya gerakan-gerakan janin, dapat merasakan gerakan naik atau turun oleh karena organ telinganya sudah terbentuk dengan baik. Kehamilan 28 minggu, berat janin sekitar 1 kg, umumnya sudah berada pada posisinya. Kesempatan hidup cukup besar bila terpaksa harus dilahirkan sebagai bayi prematur. Kehamilan 32 minggu, berat janin sekitar 2 kg, kulit sudah tidak terlampau keriput, oleh karena itu sudah mulai terjadi pembentukan lemak di bawah kulit. Kehamilan 36 minggu, rata-rata ukurannya sekitar 12,5 inci dan berat 55 pon. Otak berkembang pesat, paru-paru hampir berkembang sempurna, kepala biasanya diposisikan di bawah panggul sekarang. Sekian penjelasan materi tentang proses kehamilan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.